Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kelipatan, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut KPK. Setelah teman-teman menonton video ini, semoga teman-teman bisa membedakan apa itu kelipatan, kelipatan persekutuan, dan KPK. Serta kalian bisa mengetahui bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong kehidupan sehari-hari, aku punya temen nih namanya Kila dan Akbar. Mereka sangat suka membeli kue. Kila pergi ke toko kue setiap 2 hari sekali. Sudah 2 hari ini aku nggak pergi ke toko kue. Hari ini jadwalnya aku pergi ke toko kue. Sementara Akbar pergi ke toko kue setiap 3 hari sekali. Aduh, nggak terasa ternyata aku sudah 3 hari belum pergi ke toko kue. Hari ini waktunya aku membeli kue. Kapan ya aku bisa pergi ke toko kue bersama Akbar? Dari ilustrasi tersebut, Kila akan pergi ke toko kue pada hari kedua, keempat, keenam, kedelapan, ke-10, dan seterusnya. Sedangkan Akbar akan pergi ke toko kue pada hari ketiga, ke-6, ke-9, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kelipatan. Kemudian, Kila dan Akbar akan pergi ke toko kue bersama pada hari ke-6, ke-12, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Lalu, Kila dan Akbar akan pergi ke toko kue bersama untuk pertama kalinya pada hari ke-6. Itulah yang disebut dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, coba teman-teman simpulkan apa itu kelipatan, kelipatan persekutuan, dan KPK. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalnya kelipatan 4, yaitu ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Kalau kelipatan persekutuan itu apa? Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Misalnya, terdapat kelipatan 3, yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Maka, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Apakah kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil itu sama? Tentu saja berbeda. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita sebut KPK adalah bilangan kelipatan positif terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Kalau cara menentukan KPK itu bagaimana? Untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan mendaftarkan kelipatan dari masing-masing bilangan atau dengan menggunakan faktorisasi prima. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu dengan mendaftarkan kelipatan dari masing-masing bilangan. Contoh, kita menggunakan kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Lalu, kelipatan 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 yaitu 24. Selanjutnya dengan faktorisasi prima. Tapi sebelum itu, kamu ingat nggak kita pernah belajar tentang pohon faktor? Pohon faktor? Oh, aku ingat. Pohon faktor itu adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah dengan menyatakan pembagian sebagai perkalian dari bilangan prima. Kita dapat menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor.
Misalnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari 12. Langkah pertama, kita perlu membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Jika bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 2, maka kita akan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena 12 bisa dibagi dengan 2, maka kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kita akan mengulangi langkah tersebut hingga diperoleh hasil akhirnya merupakan 2 buah bilangan prima. Karena 6 bukan bilangan prima, maka kita akan mengulangi langkah yang pertama. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka kita berhenti di sini. Berdasarkan pohon faktor, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu pohon faktor? Selanjutnya, kita akan menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Misalnya, kita akan menentukan KPK dari 8 dan 12. Bagi bilangan dengan bilangan prima terkecil sehingga bilangan prima terkecil habis membagi bilangan tersebut. Untuk bilangan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu, untuk bilangan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu, bagi hasil bagi langkah pertama dengan bilangan prima terkecil. 4 dibagi 2 sama dengan 2, lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jika hasil bagi sebelumnya sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika hasil bagi sebelumnya masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, maka ulangi langkah sebelumnya. Misal 2 dibagi 2, masih bisa dibagi yaitu sama dengan 1. Lalu 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kalikan semua faktor prima yang merupakan pembagi bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama dari 2 atau lebih, ambil faktor prima dengan pangkat tertinggi. Faktor prima dari 8, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Lalu faktor prima dari 12, 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Maka KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Di kotaku terdapat bus-bus dengan tujuan 3 kota yang berbeda. Bus dengan tujuan kota A tiba di halte setiap 5 menit sekali. Bus dengan tujuan kota B tiba di halte setiap 9 menit sekali. Dan bus dengan tujuan kota C tiba di halte setiap 15 menit sekali. Jika bus-bus tersebut berangkat dari titik awal secara bersamaan pada pukul 6:30, maka pada pukul berapakah ketiga bus dengan tujuan 3 kota berbeda tersebut akan tiba secara bersamaan di halte? Pada pukul 6:35, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Pada pukul 6:39, bus dengan tujuan kota B tiba di halte. Pada pukul 6:40, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Pada pukul 6:45, bus dengan tujuan kota A dan bus dengan tujuan kota C tiba di halte. Pada pukul 6:48, bus dengan tujuan kota B tiba di halte. Pada pukul 6:50, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Pada pukul 6:55, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Pada pukul 6:57, bus dengan tujuan kota B tiba di halte. Pada pukul 7, bus dengan tujuan kota A dan bus dengan tujuan kota C tiba di halte. Pada pukul 7:05, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Pada pukul 7:06, bus dengan tujuan kota B tiba di halte. Pada pukul 7:10, bus dengan tujuan kota A tiba di halte. Dan pada pukul 7:15, bus dengan tujuan kota A, B, dan C
tiba di halte secara bersamaan untuk pertama kalinya. Untuk mengetahui pada pukul berapa ketiga bus tersebut akan tiba secara bersamaan di halte, kita dapat menggunakan konsep KPK. Cara yang pertama yaitu dengan mendaftarkan kelipatan positif dari 5, 9, dan 15. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Dan kelipatan 15 yaitu 15, 30, 45, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa KPK dari 5, 9, dan 15 adalah 45. Cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Bagi 5 dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 5. Yaitu 5 itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Selanjutnya, bagi 9 dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 9, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian, bagi 3 dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 3, yaitu 3 itu sendiri. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Terakhir, bagi 15 dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 15, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian, bagi 5 dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 5, yaitu 5 itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Faktor prima dari 5 adalah 5. Faktor prima dari 9 adalah 3 dikali 3, sama dengan 3 kuadrat. Dan faktor prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Sehingga KPK dari 5, 9, dan 15 adalah 5 dikali 3 kuadrat, sama dengan 45. Jadi, ketiga bus tersebut akan tiba secara bersamaan di halte pada pukul 7:15 menit. Bagaimana nih? Sudah pada bisa membedakan antara kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil? Dari video pembelajaran ini, dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan kelipatan positif terkecil yang sama dari banyaknya kelipatan suatu bilangan tertentu. Cara umum untuk menentukan KPK adalah dengan menggunakan faktorisasi prima dari setiap bilangan. Kemudian, mengambil faktor-faktor yang muncul dalam faktorisasi prima tersebut dengan pangkat tertinggi. Serta, cara lainnya adalah dengan mendaftarkan kelipatan-kelipatan bilangan tersebut. KPK ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyederhanakan pecahan, memecahkan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pembagian proporsi, waktu, atau pemecahan masalah praktis lainnya. Nah, setelah teman-teman menyimak video ini, untuk mengetahui seberapa paham teman-teman mengenai materi KPK, teman-teman bisa berlatih dengan mengakses link berikut. Setelah teman-teman mengerjakan latihan soal, teman-teman dapat melihat pembahasan mengenai latihan soal tersebut melalui link yang telah disediakan. Oh iya, ada satu hal lagi yang gak kalah penting. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenalan, siapa tahu jadi sayang. Setelah teman-teman menonton video tentang materi KPK barusan, jangan lupa kenalan sama yang bikinnya dong. Halo semuanya, aku Afina Nurgaida dengan NIM 2200303. Halo semuanya, kenalin aku Gefira Tasfia Zahra dengan NIM 2201232. Halo, nama aku Kezia Anugrah Kislev dengan NIM 2204812. Halo, aku Sabila Novitriani dengan NIM 2207237. Hai, kenalin nama aku Sekarina Wicitra Mahasena dengan NIM 2203829. Kami berlima dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya.